Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wulan Sutriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika SD kelas rendah, dan tak ketinggalan pula teman-teman semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua dan telah memberi kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Model Pembelajaran Inquiry dan Discovery. Yang pertama yaitu pengertian inquiry dan discovery. Apa itu inquiry? Pengertian inquiry dalam bahasa Inggris yaitu inquiry, yang berarti pertanyaan atau pemeriksaan serta penyelidikan. Sedangkan model pembelajaran inquiry mempunyai arti yaitu suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa agar dapat mencari dan menyelidiki serta secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh rasa percaya diri. Selanjutnya yaitu pengertian tentang model pembelajaran discovery atau penemuan, yaitu suatu metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya ataupun belum diketahuinya, yang mana tidak melalui pemberitahuan sebagian atau seluruh ditemukan sendiri. Karakteristik model inquiry. Menurut Sanjaya tahun 2006, metode inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Yang kedua, tujuan dari penggunaan metode inquiry dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Karakteristik model discovery. Menurut Christine tahun 2016, yang pertama yaitu berpusat kepada siswa. Yang kedua, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menghubungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan, serta yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran inquiry. Secara umum, model pembelajaran inquiry di sekolah melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Selanjutnya adalah tahapan atau proses pembelajaran discovery. Yang pertama adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, siswa dihadapkan dengan sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi agar timbul keinginan sendiri. Di samping itu, guru dalam memulai kegiatan pembelajarannya bisa dimulai dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, atau kegiatan belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Selain itu, menurut Kulo dalam Triyanto menyatakan bahwa dalam pembelajaran inquiry diperlukan kemampuan untuk melaksanakannya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan dan permasalahan. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menganalisis data. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan.
Yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga, collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, pendidik juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, processing atau pengolahan data. Menurut Syah, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa dengan baik melalui wawancara, observasi, dan lain-lain, lalu ditafsirkan. Yang kelima, verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif. Kemudian dihubungkan dengan hasil data processing. Yang keenam, generalization atau menarik kesimpulan. Setelah menarik kesimpulan, siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. Yang terakhir yaitu simpulan. Model pembelajaran inquiry mempunyai arti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. Model pembelajaran inquiry memiliki karakteristik yang menjadi ciri khasnya, dan dalam pelaksanaan model inquiry ini memiliki tahapan atau proses yang perlu diperhatikan. Sedangkan model pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya, yang mana tidak melalui pemberitahuan sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri, yang mana di dalamnya juga terdapat karakteristik dan juga tahapan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau ada salah ketik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.